Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya pada sore hari ini? Puji Tuhan, Allah yang luar biasa yang telah memberikan kita kesehatan. Kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada sore hari ini. Kami akan membacakan untuk pengumuman gereja minggu-minggu ini. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 21 Mei Ibu Rohaya, kemudian pada tanggal 22 Mei Saudara Kristabel Alfa Mulia, kemudian pada tanggal 26 Mei Bapak Sunarso, pada tanggal 28 Mei Ibu Mujimah Subarjo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa diberikan kesehatan. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hadir pada sore hari ini? Kami mengundang untuk bangkit berdiri. Mungkin mengikutinya ibadah tadi pagi. Puji Tuhan. Oke, untuk pengumuman gereja minggu-minggu ini, yang pertama doa Rabu sore pada tanggal 25 Mei pada pukul 6 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Timbul Wahono, MC dilayani oleh Ibu Sri Sulistiorini atau Ibu Menik, dan pemusik dilayani oleh Saudara Daniel Yoga Satria. Pengumuman yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diadakan perjamuan Tuhan dan pembaptisan pada tanggal 26 Mei 2022 pada hari Kamis jam 8 pagi. Nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timbul Wahono. Untuk MC dilayani oleh Ibu Esther Cada. Kemudian untuk singer Ibu Wati dan Ibu Esther Fetiana. Untuk pemain musik dilayani oleh Saudara Daniel Yoga, Saudara Daniel Eka, Saudara Vigo dan Saudara Agung. Untuk sound system dilayani oleh Bapak Ari Mudiantoro dan Saudara Arfi, dan akan dilayani juga tamborin oleh Ibu Ayu dan Saudara Cisya dan Saudari Rani. Untuk pengukur suhu akan dilayani oleh Ibu Ani Waluyo. Dan di Gereja Baptis Indonesia Anugerah Cabang Dirim, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Wahyudi Eliezer. Di Gereja Baptis Indonesia Anugerah Cabang Jati akan dilayani oleh Saudara Nathanael Eko Supriyanto. Pengumuman yang ketiga, kelas baptisan Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Yang pertama adalah Saudari Eunike Mawar Aryani, Saudari Lydia Wahyu Melvina, Saudari Kalia Dwi Arianti, Saudari Hanalia Puspita Ayu, dan Saudara Jonathan Eka Putra Patria. Doa Fajar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 5 pagi bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Persekutuan Wanita Baptis Indonesia BPD GGBI Yogyakarta dengan tema Saya Siap, dari firman Tuhan diambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 10 bertempat di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Untuk pembicaranya adalah Bapak David Patinama. Untuk kontribusinya 12.000 per orang. Mari silakan untuk wanita baptis, silakan untuk hadir dan silakan untuk bergabung. Kemudian Persekutuan Kaum Muda Baptis dan Persekutuan Kaum Remaja Baptis dengan tema Love First. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 jam 6 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Johan Andreas Santoso. Untuk MC Saudara Melvina dan pemain musik Saudara Kristabel Alfa Mulia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan untuk Gereja Baptis Indonesia Anugerah berupa tanaman hidup atau pot, silakan untuk menghubungi Saudari Rini di Gereja Baptis. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan bisa juga ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening GBI Anugerah dengan nomor yang sudah ada tertera di dalam leaflet. Demikian pengumuman dari gereja minggu ini.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarin 16 ayat 23 sampai 25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Kita akan menaikkan pujian syukur kita melalui pujian Manis Kau Dengar.
kami boleh bersembah sujud di hadapan-Mu, kami boleh datang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni perkataan, sikap, dan perbuatan kami di hadapan-Mu. Jadikan kami layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan berkarya dan bekerja melalui diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita masih akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan melalui pujian Hai Kristen Pujian. Kepada Kak Putra dan Kak Hana kami persilahkan. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jonathan Putra Patria yang biasanya akrab dipanggil Putra. Saya berasal dari keluarga Kristen. Pertama kali saya berperkara dengan Tuhan Yesus itu waktu penilaian akan ke SMA. Di sini mulai semester 1 kelas 9 itu saya tidak pernah mengerjakan tugas. Jadi tugas itu selalu bolong. Lalu akhir setelah penilaian itu saya heran kenapa saya bisa lulus. Waktu itu saya masih beranggapan, wah hoki, mungkin keberuntungan aja gitu kan. Terus setelah masuk SMK ini saya mengulangi kejadian yang sama, di mana semester 1 kemarin saya juga tidak mengerjakan tugas. Nah, waktu SMK kali ini ada ancaman dari sekolah bahwa siswa yang tugasnya kosong itu bakal dikeluarin dari sekolah. Di situ saya kaget, kok dikeluarin? Lalu saya mencoba untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh tiap malam, bangun tidur waktu malam saya pun mendoakan sekolah saya. Dan dimana setelah penilaian akhir semester itu saya bertanya lagi kepada guru saya, Bu, gimana ini saya masih bisa bersekolah di sini?
Lalu sama guru saya diberi kesempatan untuk mengerjakan semua tugasnya dalam waktu 1 minggu. Ya sudah, saya coba di situ sambil berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya saya berhasil untuk mengerjakan semua tugasnya. Di sini saya mulai percaya Tuhan itu nyata bagi saya. Lalu saya dapat informasi ada kelas baptisan, saya ikut karena saya ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sekian dari saya. Saya sudah diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk siap dibaptiskan. Saya bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Keluarga besar ini sudah keluarga Kristen semua. Bapak saya, anak nomor 3, Bapak Mama, saya sudah dibaptiskan di gereja baptis Indonesia Anugerah. Saya lahir di keluarga Kristen semua. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Putra dan Kak Hana. Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Jika Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, apapun yang menjadi rencananya pasti indah bagi kita. Kita akan terus memuji nama Tuhan, kita akan bersukacita, kita akan pujikan sejak ku terima Yesus. Di sini ada 4 bait. Bait pertama kita pujikan bersama-sama. Bait kedua kaum pria, kemudian bait ketiga kaum wanita, dan bait keempatnya kita pujikan bersama-sama, dan refnya kita pujikan bersama-sama. Yesus
Pendeta Timbul Wahono. Untuk mempersiapkannya, kita akan naikkan pujian kita. Dia hanya sejauh doa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. supaya kami datang kepada Tuhan, menyapa Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau beribadah, kami mau melayani, kami mau memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa sebelum kami menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan.
Mari ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat terendah maupun sampai tingkat yang paling atas dalam kepresidenan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, MPR, DPR, para menteri, semuanya Tuhan, Kau memberkati mereka dengan hati lemah lembut, dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang peduli, hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan terlebih daripada itu, mereka boleh ambil bagian di dalam segala sesuatunya, dalam memutuskan itulah yang terbaik. Terima kasih Bapak, sehingga bangsa ini akan senantiasa mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk GKPI, di mana kami berpayung secara hukum dalam segala program anggaran yang direncanakan. Tuhan akan terus memberkati. Berdoa untuk yayasan, berdoa untuk rumah sakit baptis, demikian juga untuk LLB, untuk STT. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan memberkati, demikian juga organ-organ yang lain. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kau memberkati para pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang duduk dalam kepemimpinan, kepengurusan maupun dalam pembina ataupun untuk pengawas. Tuhan akan memberkati mereka. Berikan hati yang bijaksana, berikan hati yang turut tunduk kepada Tuhan dalam menjalankan visi misi Tuhan melalui GKP ini, sehingga GKP ini akan semakin diperluas, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan mengembangkan sayap GKP ini di seluruh Nusantara ini, sehingga Nusantara ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk penjangkauan-penjangkauan yang ada. Kami berdoa untuk gereja baptis di mana kami boleh bergabung saat ini untuk melayani Tuhan, menyerahkan untuk gereja baptis Indonesia Anugerah Yogyakarta ini. Berkati dengan segala kelimpahannya, berkati jemaat Tuhan, ekonomi mereka, dalam pergumulan hidup mereka, baik dalam setiap tugas, dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam jemaat Tuhan. Tuhan akan memberkati. Kami rindu Tuhan, melalui apapun yang mereka lakukan, gereja ini akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam pemulihan, pergumulan, untuk yang sakit. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Menyerahkan untuk Ibu Suratno, demikian juga untuk Bapak Endarto, Ibu Didi, Ibu Mujisiono, demikian juga yang lainnya Tuhan, Ibu Subarjo. Demikian juga kami menyerahkan untuk anak kami Ikan yang besok rencana juga akan operasi, ada tindakan medis. Pimpin, sertai, dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, supaya bilur-bilur-Mu yang akan mengangkat sakit penyakit mereka, bilur-bilur-Mu yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang saat ini mempersiapkan untuk ujian akhirnya, khususnya untuk kelas 6. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan akan memberkati kecakapan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan melalui setiap nilai yang diperoleh. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk sekolah yang mereka inginkan, yang mereka rindukan. Kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berdoa untuk mahasiswa yang dalam tingkat SD, SMP maupun SMA, kemahasiswaan yang saat ini mempersiapkan tugas-tugas akhirnya, persiapan untuk semesternya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak. Menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, baik teman hidup, pekerjaan, Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan. Urapi mulut lidah hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan adalah isian Tuhan. Berkati hati telinga pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan boleh bertanam dalam diri kami dan boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan ikut kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Ya.
Ada 2 anak kita yang saat ini mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Untuk saudara Eka Putra Eka ya, dan saudara Hanalia. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju menerima mereka untuk dibaptiskan? Setuju ya? Oke, mereka akan dibaptiskan besok tanggal 26 Mei nanti dengan kita akan melayani Tuhan, kita akan menyaksikan, kemudian juga untuk upacara gereja, pembaptisan maupun untuk perjamuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lahir baru adalah kunci di dalam kita masuk kerajaan surga. Yohanes pasal 3 ayatnya ke-3, ayat yang ke-1, 2, 3 ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau kita melihat percakapan Nikodemus bersama dengan Tuhan Yesus ini, rasa-rasanya sudah biarkan saja Pak, tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, biar pintar, tidak apa-apa, biarkan saja, tidak apa-apa. Seolah-olah ini tidak menyambung, karena yang ditanyakan Nikodemus ini adalah menyanjung Tuhan Yesus untuk ketika dia mengadakan banyak mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya tentang kerajaan surga. Bagaimana cara masuk kerajaan surga? Di mana kunci untuk masuk kerajaan surga itu adalah orang itu harus dilahirkan kembali. Orang itu harus dilahirkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa segala sesuatu dimulai dari mata yang terbuka. Mata kita menentukan kualitas hidup kita. Pandangan kita, apa yang kita lihat itu menentukan kualitas di dalam hidup kita. Karena apa yang kita lihat itu kita akan memutuskan apakah kita melakukan atau tidak. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti Nikodemus, dia bertanya kepada Yesus. Dia mengagungkan Yesus bagaimana cara kerja Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat untuk orang-orang yang ada pada saat itu. Namun Tuhan Yesus mengatakan tentang kerajaan surga. Ada sesuatu yang berbeda, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga itu, kita harus membuka mata rohani kita. Untuk membuka mata rohani kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan berarti hanya sebatas kita dibaptiskan, bukan. Dibaptiskan itu adalah langkah awal. Dibaptiskan adalah langkah awal untuk kita memulai dalam kehidupan yang baru. Bukti bahwa saya dan saudara percaya kepada Yesus lalu dibaptiskan. Karena syarat untuk dibaptiskan adalah bagaimana saya dan saudara mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya menyampaikan kepada anak-anak ketika dia mau dibaptiskan, berikan kesaksian kamu. Kapan kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan kamu mempercayai Tuhan itu Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ. Kalau belum mempercayai, ya perlu diragukan, perlu dipertanyakan kembali. Benar nggak kamu setia kepada Tuhan? Bukan hanya setia, benar nggak kamu percaya kepada Tuhan Yesus itu?
dengan sungguh-sungguh. Namun itu bukan menjadi suatu jaminan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, dilahirkan kembali, itulah jaminannya. Dilahirkan kembali yang bagaimana? Secara simbolis memang baptisan, tetapi secara kerohanian sesungguhnya kelahiran kembali ini mengacu kepada bukan secara fisik, perubahan dalam tubuh kita, tidak. Tetapi dilahirkan kembali ini mengacu kepada karakter hidup kita, pola pikir kita, pola pandang kita, itulah yang menentukan kita. Kalau hidup saya dan saudara sudah lama dibaptiskan, tapi hidup saya dan saudara masih sama seperti yang lainnya, maka juga percuma. Bisa dikatakan saudara apakah sudah lahir baru? Lalu saudara mengatakan, apa itu lahir baru? Wah, ini berbahaya di situ. Nah, dilahirkan kembali yang dimaksud Yesus, Tuhan Yesus saat itu, bagaimana Nikodemus harus dilahirkan dalam kepribadian yang baru, memiliki pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, dalam segala sesuatunya yang baru di situ. Makanya Nikodemus berpikir, loh, apa bisa aku dilahirkan kembali? Aku kembali ke rahim ibuku dan aku dilahirkan kembali, sedangkan umur usiaku seperti ini. Nggak mungkin toh. Nah, itu cara pandang manusia saja. Secara lahiriah nggak mungkin. Tetapi Tuhan yang dimaksud bukan seperti itu. Nah, bagaimana bisa menyadari? Bukalah mata rohani kita. Untuk membuka mata rohani kita, supaya kita bisa melihat ke depan, melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam segala sesuatunya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya bahwa orang yang percaya itu menerima hakikat baru, dengan kapasitas dan keinginan yang baru untuk menyenangkan hati Bapa. Menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kelahiran baru mencakup pengertian ciptaan baru, pembaruan hidup kita, pembaruan di dalam tujuan hidup yang baru. Itulah yang akan membuka mata rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini tidak hanya dipelajari atau dimengerti saja. Saya dan saudara belajar Alkitab, saya dan saudara membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, itu akan terjadi demikian. Bukan seperti itu saja. Namun sesungguhnya kelahiran baru, ciptaan baru, itu dimulai bagaimana saya dan saudara mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Membuka hati, Tuhan ada di dalam hati kita, lalu biarkan hati kita, biarkan hidup kita digerakkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Bagaimana Allah berkarya di dalam hidup kita. Nah, dengan demikian saya dan saudara akan terus berpengalaman yang mendasar dalam iman kekristenan. Dan semuanya itu tidak mudah, tidak semudah membalik tangan kita. Namun melalui setiap proses di mana hidup yang tunduk untuk dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Tunduk. Dalam pelajaran baptisan pada hari ini, yang terakhir, pertemuan yang terakhir ini berbicara tentang pelayanan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, membuka hati dengan kerelaan, dengan kesungguhan, supaya Tuhan mengerjakan hati kita, sehingga kita ada kerelaan untuk melayani, dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Nah, sedangkan dasar dalam kelahiran baru hanya melalui iman percaya oleh darah Kristus Yesus,
yang sudah tercurah di kayu salib. Itu dasarnya. Mengakui bahwa Yesus itu banyak nama Yesus, tetapi Yesus yang tersalib di kayu salib di Nazaret, itulah yang kita yakini, yang memampukan untuk kita hidup baru di situ. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang dilahirkan baru menjadi ciptaan baru, ini akan mendapatkan berkat. Berkatnya apa? Bapak Ibu Saudara suka warisan kan? Saudara kalau dikasih warisan suka enggak? Jangan warisan utang ya. Nah, warisan utang enggak enak ya. Mau? Mau enggak? Halo? Belum pernah ya? Dikasih warisan belum pernah ya? Oke. Gara-gara warisan orang berseteru dengan kakaknya, seseorang berseteru dengan adiknya, seseorang berseteru dengan saudaranya. Itu gara-gara warisan untuk diperebutkan. Nek warisan utang orang perlu dipikir, perlu diperebutkan. Wis kono PN. Tetapi kalau warisan dalam artian yang warisan itu seperti tengok-tengok nemu gedok. Tahu? Ya kan? Tengok-tengok nemu gedok, orang perlu kerja, orang perlu melakukan sesuatu, tapi tahu-tahu mendapatkan harta kekayaan. Pasti semua orang suka. Nah, ciptaan baru menjadi manusia baru, kita akan mendapatkan warisan yang lebih luar biasa. Di mana? Yaitu warisan surga, warisan kerajaan kekal. Di dalam Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini berarti bahwa semua milik Bapa tersedia bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tersedia bagi orang-orang yang bukan hanya percaya, tetapi kepercayaan yang dibuktikan melalui kehidupan yang baru, kehidupan yang dilahirkan secara baru di situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak mudah untuk percaya kepada Yesus dan membuktikan iman percaya kita, karena di situ kita harus memikul salib kita. Bagaimana kita memikul salib? Dalam kelas baptisan saya tanya, bagaimana cara memikul salib? Yaitu bagaimana dia menyangkal diri. Bagaimana menyangkal diri? Menyangkal diri itu berarti tidak mengikuti keinginan daging itu, tidak menuruti keinginan daging. Sulit tidak? Sulit. Karena apa? Karena kita masih ada di dunia. Kedagingan itu masih dominan. Nah, untuk itu perlu berjuang. Perjuangannya sangat berat, karena kita harus benar-benar fokus. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dilahirkan kembali berarti menjadi ciptaan baru, memiliki pola pikir yang baru, hati yang baru. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Jadi saya dan saudara adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, ciptaan baru sekali lagi tidak mengacu kepada perubahan fisik, tetapi mengacu kepada perubahan pola hidup, gaya hidup kita, cara berpikir kita yang tidak mengikuti pola dunia ini. Berpikir secara iman atau rohani.
Nah, dengan mata yang terbuka, mata rohani yang terbuka, kita bisa melihat masa depan yang luas, bukan hanya saat ini saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki mata hati rohani kita terbuka, maka saudara-saudara tidak akan namanya mengeluh dalam hidup kita. Karena apa? Dengan tidak mengeluh itu sesungguhnya kita yakin bahwa apa yang kita alami saat ini adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan yang lebih baik, sehingga hidup kita akan menerima yang namanya warisan tadi, menerima janji-janji Tuhan di situ. Nah, untuk memegang janji Tuhan itu bukan perkara mudah. Karena apa? Kita akan banyak angin topan yang berlalu dalam hidup kita, menggoyahkan iman pengharapan kita. Karena janji Tuhan kapan digenapi? Nggak tahu. Karena Tuhan katakan apa? Dalam ujian itu apa? Jalan tidak selalu rata, namun Tuhan selalu menyertai. Apa? Bukan yang itu, yang tidak, ya Tuhan tak pernah janji walaupun langit tidak selalu biru, tetapi bagaimana Tuhan berjanji untuk selalu menyertai dalam hidup kita. Penyataan itu yang perlu Bapak yang berkasih dalam Tuhan, bukan janji-janji yang manis. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana janji Tuhan dalam kehidupan yang baru kita, regenerasi, ciptaan baru itu, hidup dalam kasih kepada sesama kita. Kasih, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita kepedulian kita kepada yang lain. Itu sesungguhnya menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan baru. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kasihlah yang kelihatan bagi kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Nama Tuhan Yesus sudah dipermuliakan. Pertanyaan bagi saya dan saudara, sudahkah kita dilahirkan kembali atau dilahirkan secara baru? Mungkin saya dan saudara dibaptiskan sudah lama. Aku sudah lahir baru Pak. Lahir baru yang bagaimana? Hanya secara fisik dibaptiskan? Bukan itu yang dimau Tuhan. Tetapi kelahiran dalam pola pikir kita, kelahiran cara hidup kita, itu yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama menutup ibadah ini dengan suatu pujian. Selidiki aku. Selidiki aku Tuhan. Apakah aku mengasihimu?
kehidupan lama ini. Tiba saatnya untuk kita bertobat. Tiba saatnya kita mohon pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Jangan biarkan manusia lama kita mempengaruhi kita. Jangan biarkan kehidupan kita digerakkan oleh keinginan daging kita. Tetapi berilah kebebasan kepada kuasa Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita pribadi lepas pribadi, supaya hidup kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Selidiki hati kita masing-masing dan berdoalah kepada Tuhan supaya kita dilayani, diberikan kemampuan untuk menerima warisan yang dari Tuhan Yesus. Kunci untuk menerima warisan surga adalah dilahirkan kembali, memiliki gaya hidup yang baru, memiliki kehidupan yang baru, yang tentunya spiritual itu ketika kami mengaku percaya, namun kehidupan kami tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang percaya. Dan saat ini kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk hidup menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, sehingga kami mendapatkan apa yang namanya janji-janji Tuhan, warisan kerajaan surga. Pada akhirnya nanti mata kami boleh dibukakan, mata rohani kami boleh dicelipkan, melihat kasih yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajari kami hidup dalam kasih Tuhan. Ajari kami untuk mengerti dan memahami setiap kejadian permasalahan yang kami hadapi saat ini, yang kami percaya bahwa ada pelangi sehabis hujan, ada sukacita sehabis kami dalam permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Kami percaya janji-Mu tidak pernah menjadikan kami. Ajari kami untuk bertahan, ajari kami untuk tetap setia, ajari kami untuk tetap bergerak melakukan kebenaran. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami pribadi lepas pribadi dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, pimpin, sertai dan antar kepulangan kami sampai di rumah dalam keadaan sehat selamat, tidak kekurangan pun. Dan biarlah ketika kami pulang,
sebelum kami pulang, kami boleh mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan dari rumah. Boleh kami kembalikan perpuluhan kami, persembahan khusus kami, supaya itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan kami, supaya kami mengerti, memahami rancangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu. Satu hal yang Tuhan inginkan, jadilah engkau ciptaan yang baru, kelahiran baru dalam hidupmu, dalam pemikiranmu, dalam gaya hidupmu, supaya engkau menerima janji Tuhan. Taat dan setia dan dipandang Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus. Penyertaannya, kuasanya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan dari sisi sebelah kiri, monggo Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan. Baru disusul sebelah selatan, dari sisi sebelah utara. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara.